Oke guys, pada kesempatan kali ini aku tuh ada servisan. Di sini servisannya tuh servisannya ini agak gimana ya, agak berat guys. Nah, pada kasus ini tuh aku akan menyervis jam tangan dengan ininya itu apa itu angkanya sudah hilang atau bisa disebut angka putus-putus. Kalau ini sudah nggak putus-putus lagi, tapi sudah hilang karena cuma ada beberapa titik saja itu di sini ini berapa ini titik dikit. Nah, seperti ini guys. Lalu bagaimana cara perbaikannya, servisnya itu seperti apa? Aku juga belum pernah tahu karena setiap kerusakan itu beda-beda juga cara servisnya gitu. Mungkin ada kerusakan yang sama, putus-putus ya putus-putus, tapi juga bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda. Sesuai pengalaman yang sudah kita praktekkan, untuk angka putus-putus ini ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan, dan kemungkinan. Nah. Oke, jadi kemungkinan pertama ini bisa disebabkan oleh faktor gitu. Yang kedua adalah kerusakan. Nah, faktor itu sendiri mencabang lagi, bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor gitu, faktor IC bisa, faktor LCD bisa gitu. Itu kemungkinan yang pertama gitu. Atau juga bisa terjadi oleh banyak kemungkinan, yaitu kemungkinan gitu. Itu banyak kemungkinan. Oke, di sini itu putus-putus, kita lepas dulu mesinnya. Untuk tukang servis biasanya yang kayak gini tuh susah gitu. Kalau cuma tukang servis kelas pasar kayaknya nggak bisa gitu. Sesuai pengalaman yang pernah kita telusuri itu, tukang servis acak-acak itu nggak gini nggak bisa. Ini aku juga acak-acak, namun sebagai tenaga ahli serba bisa, saya mencoba untuk bisa gitu. Untuk mekanismenya ini bisa nggak, mekanisme tombolnya kita cek dulu, tombolnya dulu. Oke, bisa guys, untuk tombolnya sendiri itu bisa. Ini berubah. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, yang kemungkinan itu kita perbaiki ya gitu. Santai guys, karena untuk nyervis kayak gini tuh membutuhkan pemikiran yang jernih. Karena kita ilmunya adalah mekanisme, bukan ilmu pasti ya. Dikatakan pasti ya pasti, tidak pasti ya pasti gitu. Karena bukan hafalan. Kalau misalkan ilmu pasti ya begini, oh ini kerusakannya di sini, pasti di sini. Nah, itu ilmu pasti. Karena ini mekanisme, dan mekanisme itu belum diketahui apanya yang rusak, gitu, masih menjadi tanda tanya, yang berarti kemungkinan dan kemungkinan. Nah, gitu guys. Kita bongkar dulu guys semuanya. Aduh, ini udah pada karatan ini guys ya. Kalau udah pada karatan kayak gini tuh pasti udah pernah ngembun. Nah, itu ilmu pasti udah pernah ngembun gitu. Jadi kerusakan ini diakibatkan oleh kemungkinan, ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan, dan kemungkinan. Nah, kemungkinan ini disebabkan oleh faktor namanya faktor kemungkinan. Nah, gitu guys. Oke, langsung saja to the point. Nah, ini kalau saya lihat ini pada papan PCB atau bisa dinamakan IC itu udah pada ngembun, udah pernah ngembun ini kayaknya. Atau memang sudah lapuk karena kemakan usia gitu guys. Kita bongkar dulu.
ini nggak bisa langsung cabut cek, itu nggak bisa, soalnya di sini ada lampunya. Ini backlight yang namanya, lampu gitu. Oke, kita cek dulu kerusakannya. Ini pada IC-nya itu aku kendala itu ada garis kayak gini, ada goresan. Nah, ini nggak tahu ini goresan cinta atau goresan apa, aku nggak tahu. Ibarat hati dia tergores, jadinya matanya kurang jernih, angka-angkanya kurang jernih. Kita pakai cara lama dulu, teknik lama. Nah, untuk mencuci mesin sendiri sudah kita ajarkan bagaimana cara mencuci mesin. Nah, ini berlaku juga untuk mencuci IC ya. Ini itu lampu ya, ini jangan sampai salah anunya ini. Nah, gitu. Mencuci IC udah sering tak ajarkan di konten-konten, teman-teman bisa playback kembali ke playlist atau daftar putar cara servis jam tangan. Oke, karena ini kayaknya aduh ini berdampak enggak sih, karena esnya ini sudah luka kayak gini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah tergores. Nah, ini juga disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan yang intinya itu mungkin tukang servis ya, kemungkinan mungkin tukang servis itu pakai dry dan nggak sengaja itu menekan di sini just gitu, jadi sehingga luka. Itu baru kemungkinan, bukan realitanya seperti apa nggak tahu. Dan ini sudah karatan kayaknya itu. Nah, seperti ini, IC-nya udah lapuk guys. Nah, seperti ini guys ya. Oke, di sini aku bisa menggunakan minyak ini, minyak air racikan saya sendiri ya, gitu, minyak racikan saya sendiri yang teman-teman bisa membelinya dengan harga 50.000 satu botol gini gitu. Bandingkan minyak ini dengan minyak-minyak buatan orang gitu. Tapi tenang saja, nanti besok tak ajari, namun di akhir konten nanti tak ajarkan bagaimana cara membuat minyak ini, minyak atau air gitu. Aku menggunakan produk air elektronik yang saya namakan sendiri karena dia memang tebusan elektronik, itu buatan saya sendiri. Lalu aku menggunakan minyak ini juga, minyak sendiri saya buatkan minyak karena banyak hampir sama dengan minyak gitu. Jadi nanti pada tataran yang sudah mapan nanti tak kasih tahu bagaimana cara membuat minyak-minyak maupun air elektronik gitu. Nah, untuk sekarang belum bisa karena ada proses-prosesnya. Namun tidak langsung tak buat, tak ajarkan langsung, tidak, namun secara bertahap. Nah, mungkin di sela-sela tengah konten gitu. Nah, ini kita kayak gini guys. Nah, mencuci ini sama dengan mencuci IC atau mencuci mesin. Nah, gitu. Mekanismenya sama mencuci ya, gitu. Meskipun tidak langsung direndam di dalam air, mekanismenya sama mencuci atau membersihkan. Nah, kata mencuci dan membersihkan tuh bisa memiliki arti yang sama, namun dengan peragaan berbeda. Ini aja guys. Nah, kita bersihkan dulu. Hati-hati guys, karena ini ada beberapa komponen, namanya ini hardware kalau secara bahasa elektronik itu hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras ya, gitu. Lalu ada namanya software. Software itu apa? Perangkat lunak ya, gitu. Jadi hardware dan software, perangkat lunak itu biasanya kalau pengertian saya ini bisa berbeda dengan pengertian orang.
itu adalah bentuk hasil dari perangkat hardware ini, yaitu dinamakan software. Berarti dia tidak dapat dipegang, gitu. Dapat dilihat namun nggak dapat dipegang. Berbeda dengan top root. Tahu nggak top root, guys? Kalau top root itu boleh dilihat namun nggak boleh dipegang, gitu. Jadi istilah yang viral sekarang itu ada namanya istilah top root, toket brutal, itu yang berarti artinya toket brutal. Itu untuk big size, ya itu. Itu boleh dilihat namun nggak boleh dipegang. Kalau yang ini untuk software itu bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Yang pegang adalah hardware-nya, gitu. Oke guys, ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan ini yang sela-sela ini, kita bersihkan dulu. Kita nggak boleh langsung pakai sikat, itu nggak boleh, hanya untuk menjaga-jaga, gitu. Atau kalau misalkan mau cepat ya pakai langsung diambil saja, gini, disuruh pakai ambil, itu sudah pasti angkanya semuanya hilang, jadi nggak ada tersisa, gitu. Ini kita bongkar dulu. Nah, ini racunnya ini, guys. Nah, ini gimana geng mau bukanya ini, geng? Kita buka semua dulu, karena ini adalah kemungkinan. Nah, ini bukan ilmu pasti, jadi kemungkinan yang kita lihat, kita curigai itu rusak, kita bersihkan dulu. Belum kita memberi tindakan untuk mengganti. Andaikan diganti itu bisa, namun biayanya itu sangat mahal, gitu. Karena menyolder dengan perangkat-perangkat kecil kayak gini tuh mikro, ya, dia menggunakan teknik-teknik atau alat-alat khusus, gitu. Kemudian teknik dasarnya ada bisa, namun alatnya yang nggak ada, gitu. Ini dia top root ini, guys. Sebentar, ini tak kasih apa ini nanya ini kalau aku menggunakan aduh, ada ininya apa ini, menggunakan kawat kayak gini, ini seperti ini kurang maksimal, guys. Ini kurang maksimal, apalagi kalau bagian ini boleh disikat, ya. Kalau bagian ini karena dia tidak ada itu hardware-nya. Nah, ini cuma hardware-nya, ya hardware juga termasuk, tapi tidak ada komponen-komponen yang berisiko untuk patah saat kita sikat. Nah, gitu. Nah, di sini, guys, ya,
Ini kita pakai sikat ini besi nggak bisa, apalagi sikat seperti ini ya gitu, itu nggak bisa guys. Lalu enaknya bagaimana ini guys? Enaknya ya coba aku menggunakan gear hasil ciptaan saya gitu. Sebelum gear hasil ciptaan saya tak kasih tahu, aku menggunakan gergaji kecil seperti ini. Pisau kecil ini adalah ciptaan saya juga gitu. Jadi tool atau alat-alat servis kita bisa menggunakan, bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena di pasaran kemungkinan tidak ada. Ini nggak bisa guys, kita pakai gini itu nggak bisa. Pakai peso ini, mekanisme dengan peso itu nggak bisa gitu. Oke, aku menggunakan gear ini hasil ciptaan saya juga, karena ini kemungkinan dijual itu nggak ada yang setipis ini, adanya yang segini guys, segini. Kalau dijual itu adanya segini, segini. Ini dia untuk memotong, fungsinya seperti itu. Istilahnya gear apa ya, dia terbuat dari bahan campuran kristal gitu, tapi itu bukan kristal asli itu merupakan baja aluminium yang sudah dikeruk gitu. Entah di mana alatku. Nah ini aku menggunakan tool kayak gini. Gini guys. Kita tutup dulu. Ini fungsinya yang ini itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan layar tadi, hanya untuk membersihkan. Ini adalah sumber power gitu. Yang di sini adalah untuk baterai, karena yang berhubungan dengan layar adalah yang menempel dengan layar, yaitu yang berhubungan dengan layar. Kalau yang ini tidak menempel dengan layar, ini adalah sumber powernya gitu. Biar jreng saya bersihkan dulu. Right, gini. Tegangan besar ini guys. Nah ini aja, cukup di tengahnya saja guys, karena mekanisme dia untuk menghantarkan listrik gitu. Nah ini udah cukup kayaknya, di tengahnya aja, nggak perlu sampai bikin-bikin, nanti takutnya kena papan PCB nya ini gitu.
Oke, setelah itu kita coba untuk mengeringkan. Nggak perlu lama-lama guys, nanti malah rusak kalau lama-lama gitu. Ada kadarnya gitu. Timernya itu dimainkan itu, jadi kalau terlalu lama dia juga terlalu panas. Kalau terlalu panas malah merusak komponen atau merusak jam tangan mesin daripada jam tangan itu sendiri. Oke, sekali lagi, namun dengan pelan-pelan gitu guys, sampai benar-benar kering. Tapi pelan-pelan, nggak boleh langsung menggunakan suhu full, itu maksimal itu nggak bisa. Disentuh sedikit gitu. Ini sudah cukup kering, aku rasa ini udah, namun masih panas ini. Nah, kita bersihkan lagi ke sini. Ini juga harus menggunakan perasaan, karena kalau tidak ini pada patah ininya. Terminal yang menghubungkan antara komponen ke LCD ini juga harus hati-hati ya gitu. Kita pasang lagi di sini. Pada mekanisme ini kita bisa tempel ini di sini seperti pada itu, lebih awet karena itu cuma satu, atau biasanya bisa ditempel di baterainya juga bisa gitu. Oke, kita biarkan. Lalu kita coba untuk merakitnya gitu, apakah bisa nanti, bisa dan tidaknya tergantung ini nanti. Untuk mekanisme dari PCB ini juga sudah sering diterangkan ya, sudah disebutkan. Ini sudah tak bongkar total, gitu. Rangkaiannya seperti apa udah tak
terangkan di konten sebelumnya, teman-teman bisa playback kembali. Oh, ini kemungkinan ini kotor juga ini guys. Sekali lagi, kalau teman-teman mau nyervis di tempat servis itu jangan salah, kalau bisa tungguin, takutnya nanti ada onderdil yang diganti atau memang tukang servisnya nggak bisa. Kalau misalkan tukang servis nggak sempat gitu, ya minta videonya servis itu bagaimana cara servisnya. Kalau nggak boleh berarti tukang servisnya dilempar gitu. Kemungkinan biayanya juga mahal. Ya, jadi kerusakannya nggak parah malah dibuat parah gitu. Harus ditungguin yang jelas gitu. Kalau misalkan nggak bisa, nggak usah, mending gitu. Ini kalau saya tetap tak kasih tahu, ini videonya seperti ini ya, langsung tak kirimkan. Walah. Ini gak enak ini guys. Gak apa-apa lah. Kita tinggal masukkan ini saja guys. Pokoknya saya sudah tutup. Nah, seperti ini guys. Kita cek dulu menggunakan ini. Ini tadi masuknya di sini guys ya, guys di sini. Oke, ini sudah enggak lagi, ini isolasinya ini sudah enggak refleks. Kita ginikan dulu lah sebagainya untuk uji coba kan gitu. Kita bisa taruh di baterainya juga bisa. Nah, gitu. Masa ini gampang lah, kita pasang ini dulu. Kalau misalkan pakai minyak nggak bisa, ya aku menggunakan air gitu, air elektronik tadi.
aja dimut-mut sabane saben. Dipangan. Nggak boleh. Ini kita bisa seperti ini. Ketimbang tadi ini sudah mulai banyak angkanya terlihat guys. Nah gitu. Oke, untuk lampunya sendiri, lampunya udah aktif ya, tadi nggak aktif, ternyala. Nah ini udah mulai banyak terlihat, jadi mungkin kurang bersih ya gitu. Kita cek dulu. Ini sudah ada apa itu perkembangan karena angkanya udah mulai banyak terlihat. Ini lampu, wah ini kata pencet lampu dia enggak, baterainya kurang, ini baterainya udah habis. Angka udah mulai terlihat guys. Udah mulai banyak gitu. Oke, di sini enaknya gimana? Terusin apa bersambung? Kalau terusin ini gitu. Bersambung dulu guys. Ini sudah ada perubahan, yaitu kita bisa lihat sendiri mana ini. Nah ini angkanya udah mulai banyak ketimbang tadi ya. Oke, kita bersihkan lagi karena tadi ini belum dibersihkan, yang di LCD-nya juga belum dibersihkan. Kita coba untuk bersihkan. Namun ini tak buat menjadi dua konten, nah gitu.